Cek 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 cek. بسم الله تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan-bosan. Allah tidak ada henti-hentinya untuk terus-menerus mengirimkan nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat-nikmat itu pada malam hari ini Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk berkumpul di majelis ini dalam rangka berthalabul ilmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua, kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, dengan kerja keras beliau, berusaha sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan agar kita umat-umatnya dapat merasakan begitu nikmatnya agama Islam seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Hadirin sekalian, pada malam hari ini sebagai pembawa acara, izinkanlah saya untuk membacakan tata tertib acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu pembahasan kitab Fiqih Safinah An-Najah, yang ketiga adalah sesi pertanyaan, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baiknya kita membuka acara pada malam hari ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju pada acara yang selanjutnya, yaitu pembahasan kitab Fiqih Safinah An-Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang dalam kesempatan ini akan dikaji dan dibahas oleh guru kita Asy-Syaikh Dr. Labib Najib Abdullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Bambang Ridho LC. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilahkan dengan segala hormat. Tafadhol, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. لا أدري هذا موجود لكن الصوت جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman agama yang baik dan memberikan kita pemahaman sebagaimana pemahaman orang-orang yang arif, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam perbuatan maupun ucapan. Allahumma amin. أذكر نفسي وإخواني أننا في هذه المجالس مجالس طلب العلم، ولذلك الإنسان عليه أن ينمي فيها رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، حتى لا تكون هذه المجالس مما صار لنا عادة فنغفل عن استحضار النية فيفوتنا ثواب عظيم. Dan aku mengingatkan kepada para hadirin semuanya agar kita meniatkan majelis ilmu kita pada hari ini, kita niatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri kita maupun dari diri orang lain, dan agar apa yang kita lakukan pada malam ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah kebiasaan, tetapi kita niatkan untuk ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita, memberikan kita pahala yang besar dengan kita duduk di majelis ilmu ini. في الدرس الماضي بارك الله فيكم بدأنا الكلام على أحكام الصلاة، وذكرنا شروط وجوب الصلاة، وذكرنا أعذار الصلاة التي ذكرها المصنف العلامة سالم بن عبد الله بن سمير، وهما عذران النوم والنسيان. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Kita sudah membahas syarat-syarat wajib sholat, dan juga kita sudah membahas apa yang dimulai oleh penulis dalam buku ini, yaitu uzur sholat. Dan tentunya ada dua uzur yang kemarin kita pelajari, yaitu tidur dan lupa. قال العلامة سالم بن عبد الله بن سمير رحمه الله تعالى: فصل شروط الصلاة 8. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان شروط صحة الصلاة، وما ذكرناه في الدرس الماضي هي شروط وجوب الصلاة. Maka kemudian penulis di sini menyebutkan pasal syarat-syarat salat, ada 8. Maka yang dimaksud dengan syarat-syarat salat di sini adalah syarat-syarat sah salat. Apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi agar salat kita menjadi sah. Adapun pada pertemuan yang lalu kita membahas syarat-syarat wajib salat, artinya kriteria-kriteria yang apabila ada pada diri seseorang maka wajib baginya salat. Tetapi hari ini kita mempelajari syarat-syarat sah salat. قال رحمه الله تعالى: فصل شروط الصلاة 8. الأول هذا من عندي طهارة الحدثين، أي الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذا يكون شرطا عند القدرة. فأما إذا كان الإنسان غير قادر على الطهارة من الحدثين كمن لم يجد ماء ولا ترابا ويسمى فاقد الطهورين، فإنه يصلي على حاله لحرمة الوقت ثم تجب عليه الإعادة. Maka di sini penulis mengatakan pasal syarat-syarat salat atau syarat-syarat sah salat ada 8. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan besar. Suci dari hadas kecil dan besar. Yang dimaksud dengan suci atau bersuci dari hadas kecil dan besar di sini adalah apabila seseorang tersebut mampu. Tetapi kalau seseorang tidak mampu untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, contohnya orang yang tidak mampu untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar adalah orang yang tidak mendapati air. Dia tidak mendapati air, dia tidak mendapati debu, tidak mendapati air untuk berwudu, tidak mendapati debu untuk bertayamum. Maka orang yang seperti ini disebut
dalam fikih dengan faqidut tahurain. Dia tidak mendapati dua hal yang bisa membantunya untuk bersuci, yaitu air dan debu. Maka pada saat itu orang yang seperti ini dia tetap sholat li hurmatil waqti, untuk menghormati atau untuk memuliakan waktu. Jadi orang tersebut tetap wajib sholat walaupun tanpa bersuci. Ini bagi orang yang tidak mendapati air dan tidak mendapati debu. ومن صلى وهو محدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ناسيا كأن نسي وظن أنه متوضئ وصلى ثم بعد الصلاة تبين له أنه صلى وهو محدث فإنه يجب عليه إعادة الصلاة فلا تصح منه صلاته حال الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Adapun orang yang sholat tetapi dia tidak bersuci karena dia lupa. Jadi ada seseorang misalnya dia sholat, dia menyangka bahwasanya dirinya sudah berwudu, tetapi sebenarnya belum berwudu. Setelah selesai sholat, barulah nyata baginya atau dia ingat bahwasanya dia tadi belum berwudu. Maka pada saat itu wajib baginya untuk mengulangi sholat. Dan sholatnya yang tadi dia lakukan dalam keadaan dia masih berhadas, belum bersuci, belum berwudu, maka sholatnya tidak sah. Hal ini sebagaimana atau dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. والشرط الثاني قال عنه المصنف رحمه الله والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، أي أن المصلي إذا صلى وعليه نجاسة غير معفو عنها في ثوبه أو بدنه أو مكانه فإن صلاته لا تصح سواء كان عالما أو كان جاهلا سواء كان ذاكرا أو كان ناسيا. Kemudian syarat sah sholat yang kedua, di sini disebutkan suci dari najis pada pakaiannya, pada badannya, dan tempat sholatnya. Maka artinya seseorang yang sholat tetapi di pakaiannya atau di bajunya atau di badannya atau di tempat sholatnya ada najis, maka sholatnya tidak sah. Ini mutlak. Apakah orang tersebut lupa atau orang tersebut ingat? Apakah orang tersebut tidak tahu hukumnya atau orang tersebut tahu hukumnya? Maka pada saat itu kalau dia sholat di badan atau di pakaiannya atau di tempat sholatnya ada najis, maka sholatnya tidak sah. وإذا صلى الإنسان وهو يحمل نجاسة أو اتصل ثوبه بشيء نجس فإن صلاته لا تصح. Begitu pula orang yang sholat dalam keadaan dia membawa najis. Orang sholat dalam keadaan membawa najis. Mungkin contohnya adalah misalnya orang sholat menggendong anak bayi yang pakai pampers dan pampersnya itu ada kencingnya atau ada pupupnya. Maka itu tidak sah. Itu tidak sah. والشرط الثالث قال عنه المصنف رحمه الله تعالى وستر العورة، وضابط الساتر للعورة أن يكون هذا الساتر له جرم، فلا يكفي ستر العورة بالألوان بأصباغ الألوان، لا بد أن يكون له جرم، ولا بد أن يكون هذا الساتر طاهرا، ولا بد أيضا أن يكون هذا الساتر لا يصف لون البشرة في مجلس التخاطب، أي لا يعرف لون البشرة بياضها من سوادها في مجلس التخاطب بسبب هذا الساتر. نعم. Kemudian tadi yang sebelumnya adalah begitu pula tidak sah seseorang kalau sholat kemudian pakaiannya
bersambung dengan sesuatu yang najis atau terkena sesuatu yang najis, tidak sah. Kemudian di sini disebutkan syarat sah salat yang selanjutnya adalah menutupi aurat, aurat. Dan standar minimal penutup aurat dalam salat adalah penutup tersebut harus memiliki zat, ada zatnya. Jadi tidak cukup kalau misalnya seseorang menutupi auratnya hanya dengan warna. Misalnya kulitnya diwarnain. Kulitnya dia coklat kemudian diwarnai menjadi jadi hitam gitu. Tidak terlihat kulitnya. Maka ini tidak cukup. Jadi harus ada bahannya lah, harus ada bahannya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, disyaratkan penutup aurat tersebut harus suci. Penutup aurat tersebut harus suci. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dari penutup aurat tersebut harus menutupi warna kulit. Maka kalau penutup aurat tersebut tidak menutupi warna kulit, artinya saat dia sudah menggunakan pakaian yang menutup aurat tetapi warna kulitnya masih bisa dilihat, masih bisa diterawang dalam jarak seseorang biasanya dalam jarak yang biasanya seseorang melakukan percakapan, maka yang demikian itu penutup auratnya tidak sah. ويجب ستر العورة في الصلاة سواء صلى الإنسان في خلوة أي لوحده أو صلى مع الناس، وسواء صلى في ظلمة أو في غير ظلمة، في كل الأحوال يجب عليه أن يصلي ساترا لعورته. Kemudian seseorang wajib menutup auratnya dalam sholat sekalipun dia sholat bersama manusia ramai atau sekalipun dia sholat dalam keadaan sendirian di sebuah ruangan, tidak ada orang lain, hanya dia saja, tetap dia wajib menutup auratnya dalam sholat. Begitu pula menutup aurat ini wajib saat dia sholat sekalipun dia sholat dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan gelap, dalam sebuah ruangan kemudian gelap, dia tetap wajib menutup auratnya. والواجب في ستر العورة بارك الله فيكم أن يسترها من الأعلى، وأن يسترها من الجوانب. أما من الأسفل فلا يجب سترها. فمثلا لو أن الإنسان يصلي هنا وهنا شخص جالس، هذا الجالس ينظر إلى فخذه فإن صلاته تصح، لأنه لا يجب عليه أن يستر من الأسفل بنحو سروال على سبيل المثال، لا يجب هذا. الواجب أن يسترها من الأعلى وأن يسترها من الجوانب. نعم. Kemudian penutup aurat ini yang wajib adalah dalam sholat, yang wajib adalah menutup dari atas badan dan juga samping badan. Adapun dari bawah badan maka tidak wajib. Artinya dicontohkan misalnya seseorang sholat di atas meja ini misalnya, ya, dia pakai jubah atau dia pakai sarung misalnya. Kemudian ada orang di bawahnya. Orang di bawahnya bisa melihat misalnya orang tersebut, orang yang ada di bawahnya melihat paha orang yang sedang sholat tadi. Maka ini tidak mengapa, tidak membatalkan sholatnya. Karena yang wajib ditutup auratnya adalah yang dari bagian atas dan dari samping. ولو أن الإنسان على سبيل المثال كان فاتحا طوق ثوبه بهذا الشكل، وإذا ركع ربما نظر إلى عورته لكن هي لا ترى، لكن لو نظر لظهرت عورته، لا تصح صلاته لعدم تحقق الستر من الأعلى. نعم. Kebalikan dari sebelumnya, misalnya seseorang, ya, dia tadi pakai baju, kancingnya terbuka. Kemudian saat dia ruku, tentu auratnya bisa dilihat, sekalipun tidak ada yang melihat misalnya, tidak ada yang melihat. Tetapi kalau ditanyakan apakah bisa dilihat auratnya, bisa. Dia sendiri ataupun orang lain bisa melihatnya. Maka yang demikian, sekalipun tidak ada yang melihat auratnya,
maka sholatnya tidak sah karena dia bisa dilihat auratnya dari atas. نعم. قال رحمه الله تعالى: واستقبال القبلة، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. واستقبال القبلة لا بد منه إلا في حالتين اثنتين: في صلاة النافلة في السفر، وفي حالة القتال المباح. Kemudian syarat sah salat yang keempat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan salat, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau seseorang melaksanakan salat sunnah, salat nafilah, maka pada saat itu tidak wajib baginya menghadap ke arah kiblat. yakni salatun nafilah fi safar wala. نعم في السفر، صلاة النافلة في السفر يسقط القبلة، وكذلك عند القتال المباح. Salat nafilah atau salat sunnah saat dalam keadaan safar, maka tidak wajib bagi seseorang menghadap ke arah kiblat. Begitu juga yang kedua adalah keadaan yang kedua, seseorang tidak wajib menghadap kiblat apabila seseorang tersebut salat dalam keadaan perang yang diperbolehkan. Maka pada saat itu tidak wajib baginya menghadap ke kiblat. ثم بارك الله فيكم: المصلي إذا صلى قائما فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة بصدره، حتى لو التفت بوجهه في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته، فإن الواجب في حالة القيام استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه. بالوجه يستحب، الواجب بالصدر، هذا في حال القيام. ومثل حال القيام لو صلى في حالة الجلوس، نفترض أن في ذلك الاتجاه في حالة الجلوس لا بد أن يستقبل القبلة أيضا بصدره. تفضل. Kemudian menghadap kiblat bagi seseorang yang salat, maka tadi kita katakan hukumnya wajib. Dan menghadap kiblat dalam keadaan berdiri, maka yang wajib menghadap ke arah kiblat adalah dadanya. Jadi sekalipun misalnya dadanya menghadap ke arah kiblat, tetapi kemudian kepalanya mungkin menghadap ke arah samping, maka ini tidak membatalkan sholat. Jadi menghadap ke arah kiblat saat orang sholat dengan keadaan berdiri atau dalam keadaan berdiri, maka yang wajib adalah dadanya. Adapun wajahnya, maka ini dianjurkan saja. Begitu juga seseorang yang sholat dalam keadaan duduk, maka yang wajib menghadap arah kiblat adalah dadanya. وإذا صلى الإنسان مضطجعا على جنبه فإن الواجب أن يستقبل القبلة بوجهه وصدره، مثلا بهذا الشكل. إذا اضطجع بهذا الشكل يكون الاستقبال بالوجه والصدر، سواء اضطجع على الجنب الأيمن كهذا أو اضطجع على الجنب الأيسر هنا، لابد أن يحصل الاستقبال بالاثنين بالوجه والصدر. أما لو اضطجع هكذا على سبيل المثال وفعل بوجهه هكذا لا يستقبل، لا تصح صلاته. لو فعل هكذا وجعل وجهه إلى السماء وصدره إلى القبلة لا تصح صلاته. واضح؟ إذن لابد من الاستقبال بالوجه والصدر. نعم. Adapun kalau seseorang sholat dengan posisi dia tidur ya dengan menggunakan bahu kanannya atau bahu kirinya, maka wajib menghadap ke arah kiblat dada dan mukanya, harus dua-duanya. Berbeda tadi ya, kalau kita sholat dalam keadaan berdiri atau duduk, maka yang wajib menghadap arah kiblat adalah dadanya. Tetapi kalau kita sholat dengan posisi tidur miring berbaring menggunakan bahu kanan ataupun bahu kiri, maka wajib menghadap arah kiblat dada dan wajah. Kalau seseorang dadanya menghadap arah kiblat, berbaring ke kanan misalnya, menghadap arah kiblat dadanya, tetapi kepalanya menghadap ke arah atas, maka tidak sah salatnya. وإذا كان الإنسان مستلقيا على ظهره بهذا الشكل وأراد أن يصلي، كيف يصلي؟ قالوا يرفع رأسه ليستقبل بوجهه وبمقدم بدنه بهذا الشكل، واضح؟
بأخمص قدميه. 3 أشياء: الوجه 1، مقدم البدن 2، وأخمص الرجلين. واضح؟ يستقبل بهذه الثلاثة: بالوجه ومقدم البدن وأخمص، هذا الأخمص. واضح؟ أخمص القدمين. فهم إن شاء الله. أحسنتم. Kemudian adapun kalau seseorang sholat dengan posisi terlentang, maka pada saat itu wajib baginya menghadap ke arah kiblat. Yang pertama adalah wajahnya, kemudian bagian depan dari badannya, kemudian yang ketiga adalah telapak kakinya. Jadi ada tiga hal kalau seseorang sholat dengan posisi terlentang, maka ada 3 hal yang harus menghadap ke arah kiblat: wajah, bagian depan badannya, dan kemudian telapak kakinya. وإنما شرحت لكم هذا بتطبيق لأن كثيرا من المرضى ربما يجهلون هذه الأحكام، فمهمتي ومهمتكم أن نعلم الناس دين الله عز وجل بالعلم الذي نعلمه. Kemudian mengapa tadi beliau mengajarkan kita dengan praktik langsung semua cara-caranya? Maka ini tentunya karena masih banyak saudara-saudara kita yang misalnya sedang sakit kemudian sholat dalam keadaan berbaring atau terlentang, ini masih belum memahami dengan benar bagaimana cara menghadap ke arah kiblat. Maka ini adalah kewajiban kita dan juga kewajiban antum semua untuk menjelaskan cara yang benar kepada seluruh masyarakat. فقد رأيت بعض المرضى إذا أراد أن يصلي وهو مستلقٍ يستقبل السماء بوجهه وبصدره ويظن أن هذا هو الواجب، مع أن الواجب في الشرع أن يرفع قليلا حتى يقع الاستقبال بالوجه والصدر وكذلك بأخمص القدمين. نعم. Karena terkadang kita dapatkan ya sebagian orang kalau sedang sakit kemudian dia sholat dengan posisi terlentang, itu kepala dan dadanya itu menghadap ke arah langit, ke arah atas. Maka ini kurang tepat, karena yang wajib pada saat itu adalah agak diangkat sedikit ya, kepalanya dan bagian badannya agak diangkat sedikit sehingga dia menghadapkan kepalanya ke arah kiblat, dadanya ke arah kiblat, bagian depan badannya ke arah kiblat, dan juga telapak kakinya. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، أي معرفة دخول الوقت، فلا بد أن يعلم أن وقت الصلاة قد دخل إما بيقين كمشاهدة غروب الشمس مثلا، أو بظن ناشئ عن اجتهاد. فإذا صلى بدون يقين ولا ظن وإنما شك هل دخل الوقت أو لم يدخل، فصلى وتبين أن صلاته وقعت في الوقت فإنها لا تصح. Nah. Dan kemudian syarat sah salat yang berikutnya adalah masuk waktu salat. Atau yang dimaksud di sini adalah mengetahui masuk waktu salat. Artinya agar sah salat seseorang, dia harus mengetahui bahwasannya waktu salat sudah masuk. Maupun mengetahui masuk waktu salat itu dengan yakin. Maksudnya dengan yakin di sini adalah contohnya seseorang melihat dengan mata kepalanya sendiri matahari terbenam. Itu mengetahui dengan yakin. Atau seseorang mengetahui dengan prasangka yang didasari oleh ijtihad. Kalau seseorang ya dia tidak yakin atau tidak berdasarkan prasangka yang didasari oleh ijtihad, artinya dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu sudah masuk waktu sholat atau belum. Dia ragu-ragu. Kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat ternyata benar sholatnya sudah masuk waktu sholat, tetapi tadi dia ragu-ragu sudah masuk waktu sholat atau belum. Sekalipun dia ternyata sholatnya sudah masuk waktu sholat, maka sholatnya tidak sah karena dia sholat dalam keadaan tadi masih ragu-ragu sudah masuk waktu sholat atau belum.
الشرط السادس العلم بفرضيتها، أي العلم بفرضية الصلاة، وهذا شرط للصلاة ولغير الصلاة من العبادات. فمن كان يصلي لكن لا يعتقد أن الصلاة فرض فإن صلاته لا تصح منه. Kemudian syarat sah sholat yang selanjutnya adalah meyakini kewajiban sholat tersebut. Artinya kalau seseorang ya tidak meyakini kewajiban sholat tersebut, dia sholat dalam keadaan dia tidak meyakini kewajiban sholat tersebut, maka sholatnya tidak sah. قال رحمه الله تعالى في الشرط السابع وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، فلو اعتقد أن الركوع سنة أو أن الاعتدال سنة أي مستحب أو أن قراءة الفاتحة مستحب، واضح، فإن صلاته لا تصح وإن أتى به. Kemudian syarat sah sholat yang selanjutnya adalah seseorang tidak meyakini fardu sholat sebagai perkara sunnah. Seseorang tidak meyakini fardu sholat atau rukun-rukun sholat sebagai sunnah. Artinya kalau seseorang sholat dalam keadaan dia meyakininya membaca Al-Fatihah itu sunnah, maka sekalipun dia membaca Al-Fatihah tetapi karena dia meyakini membaca Al-Fatihah itu sunnah padahal seharusnya rukun, maka tidak sah sholatnya. Qala rahimahullahu ta'ala wajtinabul mubtilat ay anna thamina min syuruti sihhati salah ijtinabul mubtilat wa mubtilatus salati satati mufassalatan insyaallah ta'ala fi kalamihi fi durus al-atiyah. Kemudian syarat sah salat yang selanjutnya adalah seseorang menjauhi atau menghindari hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan salat, dan insyaallah kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan salat pada tempatnya dengan secara rinci. ثم قال رحمه الله تعالى الأحداث اثنان أصغر وأكبر فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. الأحداث جمع حدث، الأحداث جمع حدث، والحدث أمر اعتباري يعني معنوي لا يدرك بالحس. أنا الآن مثلا لا أعلم إذا كان واحدا منكم محدث أو متوضئ، ليس مثل النجاسة أمر يدرك بالحس. الأحداث جمع حدث وهو أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. أمر اعتباري أي أمر معنوي. بماذا يقوم؟ هل يقوم مثلا بالإناء، بالكرسي، بالجدار؟ لا، يقوم بالبدن. البدن يقال عنه محدث، لكن النجاسة قد تقوم بالبدن، قد تقوم بالثوب، أقول ثوب نجس، قد تقوم بهذا الإناء، أقول إناء نجس، لكن الحدث يقوم بالبدن فقط. أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. واضح؟ هذا تعريف الحدث وهو ينقسم إلى قسمين. تفضل. Kemudian di sini penulis menyebutkan hadas ada dua macam, yaitu kecil dan besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi. Di sini penulis menyebutkan al-ahdath. Al-ahdath itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari hadas. Dan hadas definisinya adalah sesuatu yang abstrak yang melekat pada badan. Sesuatu yang abstrak yang melekat pada badan. Artinya abstrak tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dirasakan dengan tidak bisa kita sentuh atau tidak bisa kita cium atau yang lainnya. Artinya dia abstrak, sesuatu yang abstrak yang melekat pada badan. Berbeda dengan najis. Najis mungkin bisa kita lihat, bisa kita cium, bisa kita rasakan dan lain-lain. Ini perbedaan yang pertama antara hadas dan najis. Bahwasanya hadas itu yang pertama dia adalah abstrak. Kalau najis tidak abstrak. Kemudian perbedaan yang kedua, hadas melekat pada badan saja. Tidak disebut gelas ini berhadas, tidak. Yang berhadas adalah diri kita. Berbeda dengan najis. Kalau najis mungkin ada pada diri kita, kita terkena najis.
pakaian kita terkena najis, gelas ini terkena najis. Ini perbedaan antara najis dan hadas. Dan sekali lagi, hadas definisinya adalah perkara yang abstrak yang melekat pada badan. قال هنا فالأصغر ما أوجب الوضوء أي أن الحدث الأصغر كبول ولمس امرأة أجنبية ومس الفرج ما أوجب الوضوء أي يجب له الوضوء لمن أراد الصلاة. والأكبر كجنابة وحيض ونفاس ما أوجب الغسل أي يوجب له الغسل. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya tadi hadas ada dua macam. Ada yang kecil, dan contoh dari hadas kecil adalah seseorang ya setelah buang air kecil misalnya, atau setelah dia terjadi persentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, kulit dengan kulit tanpa penghalang. Dan kemudian contohnya yang lain adalah seseorang habis setelah memegang kemaluannya, maka ini adalah hadas kecil. Ma'aujaba al-wudu, maka orang yang demikian kalau ingin sholat maka wajib baginya berwudu terlebih dahulu. Sedangkan hadas akbar, contohnya hadas akbar seperti apa? Junub atau haid atau nifas, maka ini orang yang seperti ini wajib baginya mandi. Wa amma العورات فالمصنف رحمه الله تعالى قدم في الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة قوله وستر العورة، والآن سيفصل لنا أحكام العورات للرجل وللمرأة في الصلاة وخارج الصلاة. Kemudian masalah aurat tadi disebutkan sebelum ini bahwasanya penulis menyebutkan di antara syarat sah salat adalah menutup aurat. Kemudian di sini penulis akan menjelaskan kepada kita hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat secara rinci, maupun di dalam salat ataupun di luar salat. Al-auratu laha ma'nayan. Al-ma'na al-awwal ma yajibu satruhu, wal ma'na ats-tsani ma yahrumu an-nadharu ilaih. Aurat itu bisa dimaknai dengan dua hal. Yang pertama, aurat dipahami atau diartikan dengan sesuatu yang wajib ditutup. Kemudian yang kedua, aurat dimaknai dengan sesuatu yang haram untuk dilihat. Ar-rajulu lahu thalathu aurat. Laki-laki memiliki 3 aurat. Auratul ula jami'u badanihi. Yang pertama, laki-laki ya auratnya adalah seluruh badannya. Wal aurat tsaniyah ma baina surratihi wa rukbatihi. Kemudian laki-laki juga terkadang auratnya antara pusar dan lutut. Wal auratu tsalitsah as-sawatani faqat ay al-qubul wad dubur. Atau yang ketiga, laki-laki memiliki aurat hanya kemaluan depan dan kemaluan belakang saja. فأما جميع بدنه فهو عورة بالنسبة لنظر الأجنبية، بمعنى أن المرأة الأجنبية يحرم أن تنظر إلى جميع بدن الرجل. واضح ولا؟ لا يجب عليه أن يغطي جميع بدنه، لا، لكن هي يحرم عليها أن تنظر إلى جميع بدن الرجل. واضح ولا؟ هذا صعب. نعم تفضل، بعد ذلك نشرح. Jadi yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya aurat laki-laki adalah seluruh badannya. Maksudnya apa? Seluruh badan laki-laki ini haram untuk seorang wanita. Haram untuk seorang wanita melihat ke seluruh badan laki-laki. Artinya bukan si laki-laki ini harus menutup seluruh tubuhnya. Tidak, tetapi yang dimaksudkan adalah si wanita yang bukan mahramnya haram bagi wanita tersebut melihat kepada seluruh tubuh laki-laki. هنالك رأي آخر قاله كثير من الفقهاء أن الأجنبية يحرم عليها أن تنظر إلى ما لا يبدو عند العمل عند المهنة. مثال
عندما تعمل في الغالب تبدو اليدين إلى هنا والرأس والعنق والشعر يبدو إلى هنا إلى الساقين. هذا الذي يظهر عند العمل يجوز لها أن تنظر إليه. أما الذي لا يظهر عند العمل كالصدر والظهر لا يجوز لها أن تنظر إليه. وهذا الكلام كله إذا كان النظر بلا شهوة مع أمن الفتنة. أما إذا كان بشهوة أو مع خوف الفتنة فإنه حرام. واضح؟ نعم. Kemudian ada pendapat lain dari banyak para ahli fikih dan para ulama yang menyebutkan, di mana pendapat mereka adalah yang haram bagi seorang wanita yang bukan mahram bagi seorang, ada wanita bukan mahram bagi seorang laki-laki. Yang haram bagi seorang wanita ini adalah melihat bagian yang biasanya tidak terlihat saat seorang laki-laki sedang kerja. Maksudnya contohnya begini, seorang kerja, orang laki-laki kerja itu kan biasanya normalnya ya terlihat kepalanya, wajahnya, rambutnya, lehernya, kemudian tangannya biasanya sampai kedua siku-siku, kemudian kakinya itu dari pertengahan betis sampai bawah. Itu biasanya kan memang terlihat, normalnya terlihat. Maka yang seperti ini tidak haram bagi seorang wanita melihatnya. Tetapi kalau dadanya, punggungnya, ya ini kan biasanya saat kerja tentu tidak terlihat. Tetapi kalau seorang wanita melihat dada seorang laki-laki atau punggungnya, maka ini haram. Ini perkataan ini semuanya apabila keadaannya adalah seorang wanita tersebut dia yakni khauful fitnah yakni thaniyan خوف الفتنة واحد والثاني بالشهوة. Ini semua perkataan ini kalau keadaannya wanita tersebut tanpa syahwat, tidak dibarengi dengan syahwat, melihatnya tanpa syahwat, dan juga dia aman dari fitnah. Tetapi kalau dengan syahwat, dia melihatnya dengan syahwat, dan juga dia takut terhadap fitnah, takut ada fitnah, maka ini tentu haram secara mutlak. واضح أو لا؟ فهم؟ الإمام النووي يقول المرأة الأجنبية لا يجوز لها أن تنظر للرجل أبدا، حتى إلى الوجه لا، حتى إلى اليد لا، ما في، حتى مع أمن الفتنة، حتى بدون شهوة، مطلقا. واضح. Dan ini adalah pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ya, pendapat beliau adalah haram bagi seorang wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya ke seluruh badannya, sekalipun wanita tersebut aman dari fitnah, merasa aman dari fitnah, dan maupun dia tidak dengan syahwat. Maka secara mutlak Imam Nawawi mengatakan hukumnya haram, sekalipun ke wajah yang biasanya terlihat saat sedang bekerja seorang laki-laki tersebut. لكن هذا القول الثاني قال به كثير من الفقهاء وهو أوسع وأقوى إن شاء الله. Tetapi tentunya pendapat yang kedua tadi, yaitu yang haram dilihat oleh wanita adalah bagian-bagian yang biasanya tidak terlihat saat kerja. Maka ini adalah pendapat banyak dan mayoritas ulama, dan insya Allah ini pendapat yang lebih luas dan insya Allah lebih kuat. الحالة الثانية عورة الرجل بين سرته وركبته في 3 حالات. في الصلاة بين سرته وركبته، مع الرجل مع الرجال الواجب أن يستر ما بين السرة والركبة. الرجل مع محارمه، مع أمه، مع ابنته، مع أخته، الواجب أن يستر ما بين السرة والركبة. نعم. Kemudian bagian yang kedua adalah aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Maka aurat laki-laki antara pusar dan lutut ini ada dalam 3 keadaan. Yang pertama saat sholat, kemudian yang kedua apabila sama-sama laki-laki, antar laki-laki,
bukan antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian yang ketiga adalah laki-laki dengan para mahramnya. والعورة الثالثة بالنسبة للرجل إذا كان خاليا لوحده فعورته السوأتان فقط أي القبل والدبر يجب سترهما لا أنه يبقى عاريا إذا كان خاليا. نعم. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, aurat laki-laki adalah kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Ini dalam keadaan laki-laki tersebut sedang sendirian, tidak ada orang lain. Maka pada saat itu tidak boleh dia kemudian tidak pakai baju sama sekali, tetapi dia tetap menutup auratnya, minimal adalah kemaluan depan dan juga kemaluan belakangnya. ثم بعد أن نعرف عورة الرجل نتكلم على عورة الأمة باختصار، لكن الأمة اليوم غير موجودة. ماذا يريدون شيئا يكتبون أو شيء؟ Ada yang mau nulis? Sudah ditulis. Khalas adun katabu. تمام الحمد لله. عورة الأمة. الأمة لها عورتان، العورة الأولى ما بين السرة والركبة، وهذا في الصلاة فقط، في الصلاة فقط، أي أنها إذا صلت الواجب عليها أن تستر ما بين ركبتها وسرتها فقط. أما عند الأجانب، عند الرجال الأجانب يجب عليها ستر جميع البدن، يجب عليها ستر جميع البدن. نعم. Kemudian kita membicarakan tentang auratnya amah. Amah itu adalah budak perempuan. Kita akan membicarakannya hanya secara ringkas karena tentu budak pada hari ini mungkin tidak ada atau mungkin kita akan dapati tapi sangat sulit sekali. Aurat budak perempuan ada dua. Yang pertama yaitu antara pusar dan lutut. Ini apabila dia dalam keadaan sholat, maka yang wajib dia tutup adalah antara pusar dan lutut. Kemudian yang kedua, aurat budak perempuan adalah seluruh badannya. Seluruh badannya. Ini apabila dia sedang berada di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka pada saat itu wajib baginya menutup seluruh badannya. بقي لنا عورة من؟ بقي لنا عورة المرأة. المرأة لها أربع عورات. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang auratnya wanita atau auratnya perempuan. Ada 4 keadaan dari aurat perempuan. العورة الأولى جميع بدن المرأة وذلك عند الرجال الأجانب. Yang pertama, aurat perempuan adalah seluruh badannya. Seluruh badannya. Ini kalau dia sedang berada di depan laki-laki yang bukan mahramnya. الثاني جميع البدن ما عدا الوجه والكفين وهذا في الصلاة. Kemudian aurat wanita yang kedua adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini adalah saat dia sedang sholat. الثالث ما بين السرة والركبة وهذا عند النساء المسلمات. Kemudian yang ketiga yaitu aurat perempuan adalah antara pusar dan lutut. Ini apabila wanita tersebut berada di depan wanita muslimah yang lain. وكذلك عند الرجال المحارم. Ataupun dia sedang berada di depan laki-laki yang merupakan mahramnya. وعورتها ما لا يبدو عند المهنة، أي ما لا يظهر عند الخدمة، عند العمل، عند التنظيف. واضح؟ وهذا عند النساء الكافرات. Kemudian yang keempat adalah aurat wanita adalah apa yang biasanya tidak terlihat saat dia sedang bekerja atau sedang melakukan bersih-bersih. Ini apabila dia sedang berada di depan wanita kafir. فهم؟ ماذا؟ الرابع غير مفهوم، يعني امرأة مسلمة
سوف تلتقي بامرأة كافرة، هل يجوز للكافرة أن تنظر مثلا إلى صدرها؟ لا. انظر، لو كان مع امرأة مسلمة، لو كان مع امرأة مسلمة لا بأس، تنظر إلى صدرها إلى ظهرها لا بأس، لكن مع امرأة كافرة لا، حرام. ما الذي يجوز للمسلمة أن تظهره أمام الكافرة؟ تظهر الأشياء التي تظهر عند المهنة، عند التنظيف، عند العمل: الوجه، الرأس، اليدين، الساقين، هذا لا بأس أن تنظر الكافرة. لكن أن الكافرة تنظر إلى صدرها إلى ظهرها مثلا لا، يحرم على المسلمة أن تكشف لها ذلك. واضح؟ طبعا إلا لحاجة، كأن كانت مريضة والطبيبة كافرة، أو كانت الطبيب أو ممرضة كافرة ونحو ذلك، هذا شيء آخر عند الحاجة. لأن عند الحاجة يجوز النظر حتى إلى وجه المرأة مثلا للشهادة. واضح؟ يجوز كذلك للمعاملة ببيع وشراء. فوقت الحاجة للمداواة استثناءات، لكن هذا الأصل، والاستثناءات تذكر في المطولات من الكتب. نعم، تفضل. Jadi yang keempat ini maksudnya adalah, contohnya misalnya ada seorang wanita muslimah ingin bertemu dengan wanita kafir. Maka wanita muslimah tersebut tidak boleh membuka auratnya, tidak boleh memperlihatkan badannya kepada wanita kafir tersebut, kecuali bagian-bagian tubuh yang biasanya terlihat saat dia sedang bersih-bersih atau sedang bekerja. Contohnya adalah wajah, ya, kedua tangan, kemudian kepala atau rambutnya. Maka ini boleh, atau juga betisnya, ini boleh. Dia membukanya untuk, atau memperlihatkannya, membuka auratnya, bagian-bagian tadi kepada di depan wanita kafir. Tetapi selain dari itu, misalnya dadanya, tidak boleh dia kemudian memperlihatkannya kepada wanita kafir. Tentu ini dalam keadaan tanpa ada hajat. Kalau ada hajat tidak masalah. Ada hajat, misalnya dia sedang berobat, ya, sementara dokternya wanita kafir, maka pada saat itu tidak masalah. Atau dalam keadaan yang dibutuhkan lainnya saat muamalah jual beli, tidak masalah. Ini juga tidak tidak diharamkan, diperbolehkan. Jadi kalau ada hajat maka ini diperkecualikan. واضح. نكون بهذا انتهينا من مبحث ستر العورة، ثم بعده ذكر أركان الصلاة، نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. إذا يوجد السؤال أو الاستفسار يمكن أن تتفضلوا. Maka inilah pelajaran kita pada pagi hari ini, pada malam hari ini, dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan rukun-rukun sholat. Apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan. Alhamdulillah, itulah tadinya pembahasan yang sama-sama kita dengarkan dari guru kita. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Baiklah, mungkin dari semua peserta kajian tanpa terkecuali, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Syekh dan Ustadz dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya tentang aurat, Ustadz. Itu yang pertama, di sini disebutkan dirajul, untuk laki-laki itu ketika di khalwat itu hanya menutupi kemaluan dan kemaluan dua itu. Nah, kalau kita mandi itu gimana? Itu apakah termasuk harus membuka semuanya atau harus menutupi itu? Itu yang pertama. Dan auratul mar'ah di situ jami'u badan inda rajul ajanib. Jadi kalau saya pahami dengan seluruh badan, berarti wajah, telapak tangan, atau telapak kaki kalau kelihatan, itu berarti harus tutupi juga kalau lihat kita yang sebagai ajnabianya gitu. Mungkin dua saat itu. Jazakallahu khairan. Nah, soal al-awwal yakni kulna anna ar-rajul idza kan khaliyan yani yajib satru sawatain.
نعم. يعني كيف عند الغسل يعني هل يجب سترهما أو قال العلماء في حال الخلوة يجب ستر السوءتين للرجل، لكن يجوز له كشفهما لأدنى حاجة، لأبسط حاجة، ومن الحاجة الاغتسال. Nah. Benar tadi kita sebutkan bahwasanya kalau seseorang laki-laki, ya para ulama menyebutkan seorang laki-laki kalau dalam keadaan sendiri maka dia tetap wajib menutup minimal adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kemudian ulama mengatakan kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali, dan di antara kebutuhan yang sangat mendesak sekali itu adalah saat dia sedang pada saat dia sedang mandi. Maka pada saat dia sedang mandi, dan itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sekali, kebutuhan yang sangat minim sekali, maka pada saat itu boleh baginya tidak menutup kemaluan belakang maupun kemaluan depan. Nah, thumma soal atsani qulna anal mar'ah indal ajanib yakni yastur jami'al badan, idzan yastur al wajh. لا لم أقل هذا، لم أقل. قلت انتبه، يحرم النظر إلى وجه المرأة وإلى كفيها، لكن لا يجب عليها أن تستر الوجه والكفين. لم أقل بوجوب الستر. قد قلت لك العورة لها معنيين، ما يحرم النظر إليه، ما يجب ستره. المرأة يجوز لها أن تكشف الوجه ويجوز لها أن تكشف اليدين، لكن يحرم على الرجل أن ينظر إلى وجهها وكفيها. وإذا علمت أن الرجل ينظر إلى وجهها وكفيها تستر. واضح؟ Ya, jadi maksud dari tadi aurat perempuan adalah seluruh badannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Maksudnya adalah kalau wajah dan kedua telapak tangannya dia tentu tidak wajib untuk menutupnya, tetapi laki-laki asing ini yang bukan mahramnya haram untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita asing tersebut. Dan kemudian kalau ada seseorang laki-laki, wanita ini melihat, dia tidak menutup wajahnya misalnya. Kemudian ada laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahramnya melihat wajah wanita tersebut, maka pada saat itu wanita tersebut hendaknya menutup wajahnya. Faham الفرق بين المسألتين؟ نعم مسألتين، مسألة وجوب الستر ومسألة تحريم النظر. Jadi ada dua hal yang harus kita bedakan antara masalah seseorang melihat kepada badan orang lain dan kewajiban menutup badan. Jadi ini ada dua masalah yang harus dibedakan. Nah. Tafadhal, soal akhar. Naam. Bismillah. Sebelumnya saya mau bilang Ustaz, apakah boleh bertanya di luar tema? Yani hal yajuz an yas'al fi ghair al-maddah hadhihi? Naam, yajuz. Yustahab. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mendoakan Syekh Labib dan Ustadz Ridho mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya berkaitan dengan zakat mal, yaitu misalnya diketahui misalnya si A dan si B adalah seorang ayah dan anak. Misalnya si A ini sebagai seorang anak, ia misalkan mempunyai tabungan misalnya 30 juta dan kemudian ayahnya mempunyai tabungan 70 juta. Nah, ketika kemudian digabungkan harta keduanya maka akan terkena zakat mal. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu apakah dalam penentuan zakat mal ini apakah perhitungannya itu harus secara kolektif atau bersama-sama ataukah secara individual? Dan kemudian kasus yang kedua yaitu, nah apabila si laki-lakinya ini dalam keadaan sudah balik
artinya sudah mengetahui tentang muamalah, apakah tadi perhitungan zakatnya secara individual atau kolektif, dan kemudian kondisi yang kedua yaitu ketika si anaknya ini belum balik, dan kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika orang tuanya sudah pikun misalkan, tidak tahu lagi mengelola tentang hartanya, terus bagaimana perhitungannya Ustaz? Terima kasih. Ya, al-akhsal yani idza kan ibn wal ab. Yani al-ibn مثلا نفرض عنده 30 مليون روبية والأب عنده 70 مليون روبية. يعني إذا جمع يعني هذا يتعلق بزكاة المال. إذا جمع تجب الزكاة. نعم. يعني إذا تجب في تلك المال ذلك المال الزكاة، هل يعني يحسب الذي يخرج للزكاة هل بالمجموع يعني 100 مليون أو يعني بالمفرد هكذا؟ نعم. أولا هذا يملك 70 مليون وهذا يملك 30 مليون. النصاب ليس الأول نصابا لعله يقصد هذا، وليس الثاني نصابا. لا نجمع الزكاة، لا نجمع المالين حتى يكون زكاة. فأنت إذا كنت تملك مثلا 50 مليون وأنا أملك 50 مليون، لا نجمع حتى وإن كنا أب وابن، لا نجمع المال حتى تجب الزكاة، لأن مال هذا مستقل عن مال هذا. Nah. Jadi yang pertama tentu tadi ya beliau memahaminya begini, harta si anak 30 juta tentu harta yang tersendiri. Kemudian harta ayahnya yang 70 juta juga tersendiri, dan 30 juta belum mencapai nisab, 70 juta juga belum mencapai nisab. Maka tentu kalau ini milik sendiri-sendiri, kalau tidak dikumpulkan maka tentunya tidak ada zakat karena tidak mencapai nisab. Seperti itu. Jadi tapi maksudnya mungkin kalau di lakin huwa yaqsud idza jumi' yani. Idza jumi'. يعني إذا جمع كان نصابا؟ نعم. إذا جمع كان نصابا، وإذا لم يجمع لم يكن نصابا. لا تجب الزكاة أصلا. نعم. نعم لا تجب الزكاة. لكن على كل حال نقول مثلا نفترض أن هذا مال شركة، مال شريكين. نعم. وعندهم شركة، المجموع حينئذ تجب فيه الزكاة. نقول كل يخرج الزكاة على قدر ماله. أعطيك مثال، هذا مثال فقط في الشركة ليس في المثال الذي ذكره. المثال الذي ذكره ما في زكاة، لكن مثال في الشركة. نفترض أن الأستاذ رضا يملك 60 مليون في الشركة، وأنا لبيب أملك 40 مليون. المجموع كم؟ 100 مليون، صح؟ نعم. 100 مليون، نضع صفرين ثم 6 أصفار، المجموع 100 مليون. كم زكاة 100 مليون؟ نفترض مثلا أن زكاة 100 مليون يساوي 10 مليون. 10 مليون هذه زكاة 100 مليون فرضا. كيف نقسم؟ نقول أستاذ رضا أنت عليك 6 مليون وأنا 4 مليون، كل بحسب ماله. فهمنا؟ نعم. هذا إذا وجبت الزكاة، لكن في المثال الذي ذكره لا تجب. أو يعني عفوا يعني ممكن الذي يقصد خلطة يعني إذا هذه الخلطة يعني المال يحفظ في مكان واحد أنا مجرد الحفظ ليس خلطة. عرفت؟ إذا كان خلطة أي في شركة واضح هنا تجب الزكاة، لكن فقط وضعت مالي في هذا الصندوق وهو وضع ماله للحفظ في هذا الصندوق، لا هذا ليس، لا تجب الزكاة في مجموع المالين. كل يزكي ماله فقط إذا بلغ نصابا، لكن في مثل هذا لو اشتركنا تجب الزكاة، يكون المحاسب واحد، صندوق الشركة واحد. هذا هو الخلطة يعني. بهذا الشكل. نعم، ليس بالصورة التي ذكر. نعم. نعم. Jadi ada namanya mal khultah ya, dicampur. Ini dicampur dan kemudian ini sampai nisab, kemudian wajib dikeluarkan zakatnya apabila misalnya khultah itu disyaratkan juga yang apa namanya, yang menghitung ada satu orang, kemudian ditaruh
seluruh ya misalnya tadi ada 30, 70 digabung disimpan dalam satu tempat, dalam satu lemari gitu ya. Nah ini baru khultoh, artinya kalau pada saat itu digabung dan mencapai nisab baru dikeluarkan zakatnya. Tetapi kalau misalnya anaknya punya 30 juta disimpan di lemarinya sendiri, 70 juta punya bapaknya disimpan di lemari sendiri, kemudian digabung, ya artinya suatu hari digabung, nah, hari itu mau dikeluarkan zakatnya tidak, ini tidak wajib zakatnya. Tetapi seandainya kita kita andaikan itu khultoh, artinya yang menyimpan satu orang, artinya yang menghitung satu orang dan kemudian disimpan di satu lemari 30 dan 70, 100 juta. Kemudian 100 juta itu kan mencapai nisab, kemudian dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Contohnya, dicontohkan saja misalnya, contohnya saja ya. Dari 100 juta itu yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 10 juta. Maka tentu 10 juta ini dikeluarkan dari dua orang ini sesuai dengan berapa persen kepemilikan harta tersebut. Kalau kita contohkan misalnya 10 juta artinya 33 juta dari uangnya si anak, 7 juta dari uangnya si bapak. Ini kalau kita contohkan misalnya terjadi khultoh, yang mana itu nanti wajib zakat. Tetapi kalau tidak khultoh, tadi tidak ada yang menghitung satu orang disimpan di lain lemari, maka ini bukan khultoh dan tidak wajib zakat sekalipun kalau digabungkan misalnya itu mencapai nisab. Thumma ma yata'allaq yakni hal zakatul mal yakni hal yakni yata'allaq bi hal yakni ar-rajul hadza kana balighan am kana al-ab yakni la yani ma fi aql haqq. أحسنتم. الزكاة لا ينظر فيها إلى صاحب المال هل هو بالغ أو صبي، تجب الزكاة في مال البالغ وفي مال الصبي، ولا ينظر إلى صاحب المال هل هو عاقل أو مجنون، تجب الزكاة في مال العاقل وفي مال المجنون، إنما ينظر فقط إلى صاحب المال هل هو مسلم أو كافر، فتجب الزكاة في مال المسلم لا في مال الكافر، وينظر إليه هل هو حر أو عبد، فالعبد لا يملك فلا زكاة عليه، إنما الزكاة تجب في مال الحر. أما إلى البلوغ وعدم البلوغ والعقل وعدم العقل لا ينظر، فتجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في مال المجنون. نعم. Adapun masih berkaitan dengan zakat harta, zakat mal, maka zakat harta itu atau zakat tidak dilihat kriteria orang yang memiliki harta itu, apakah dia itu sudah balik atau belum. Artinya mau orang itu yang memiliki harta tersebut sudah balik atau belum, masih sobi, masih anak kecil, tetap dia wajib padanya zakat kalau memang sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya. Begitu pula tidak dilihat akalnya, apakah yang memiliki harta tersebut berakal atau tidak, atau gila misalnya, maka itu tidak dilihat pada hal tersebut. Maupun dia gila maupun dia berakal, maka kalau sudah sampai nisab, sudah sampai haulnya, maka wajib zakat. Maka yang dilihat dari yang memiliki harta tersebut adalah yang pertama status agamanya, apakah dia muslim atau kafir. Maka kalau dia kafir maka tidak wajib mengeluarkan zakat, karena yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah dia merdeka atau budak. Kalau dia merdeka maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau dia budak, dan tentunya budak tidak bisa memiliki, budak itu dimiliki, budak tidak bisa memiliki, maka budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi pemilik harta yang dilihat dia wajib zakat adalah dua hal, dia muslim dan dia merdeka. Nah. Baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, kami berdoa semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur. Amin ya rabbal alamin. Tentang aurat tadi kan dikatakan untuk aurat dilihat dari samping dan atas. Nah untuk dari bawah, kan terkadang kita orang Indonesia kan pakainya seperti baju kemeja atau baju kaos nih. Untuk batasan dilihat dari bawah memang mutlak terserah dari bawah, atau harus melihatnya dari bawah telapak kaki itu nggak jadi masalah. Gimana kalau seandainya kan baju kan panjangnya paling batas paha,
Itu ada kemungkinan celah kelihatan aurat, apakah dari bawah, apakah itu tidak jadi masalah? Itu Ustaz. Yani as-su'al yani Nah. nahnu Indonesiun yani mu'tad an nalbas al-a'la wal asfal yani fi sutratain yani نعم. sutra al-sufla wa sutra نعم حتى عادة العربي هذا بل المحرم يحرم بإزار ورداء نعم أسفل وأعلى نعم. هذا لباس جعله الله عز وجل في أحب الطاعات وهو طاعة الحج ليس أنتم فقط. نعم تفضل. وقلنا يعني أن ستر العورة في الصلاة يعني من الأعلى ومن الجوانب أما من الأسفل. أنا أشرت من الأعلى من هنا من السرة ليس من الأعلى من هنا. أيوه من هنا. نعم تفضل. وإذا كان يعني أحد يصلي شخص يصلي ثم ينظر ماذا نسميه يعني العورة من يعني ممكن يعني كبير الحجم حجم اللباس كبير القميص ثم يرى يعني من تحت هل هذا يضر أم لا؟ إذا كان الرؤية تكون من أسفل الثوب لا يضر، لكن إذا كانت العورة ترى من أعلى هذا الذي يضر. واضح أو لا؟ والمقصود أن الساتر يكون ساترا من أعلى من هنا ليس من هنا، من هنا. فلو لبس إزارا فقط واضح وستر من أعلى سرته إلى ركبته فإن هذا يكفي. فهمتم أو لا؟ فهمتم أو أشرح أكثر؟ أدري اسأل إذا كان فهموا ولا سأشرح لهم. Jadi tadi yang dimaksud ya, yang dimaksud menutup aurat dalam sholat itu yang wajib adalah dari atas dan dari samping. Maksudnya dari atas sini. Ya, dari atas sini. Hada kan lirijal ya ini. Naam. Hada kan min huna. Kalau laki-laki tentu kan auratnya adalah dari antara perut, antara pusar dan lutut. Maka yang dimaksud dari atas adalah sini. Jadi misalnya seseorang begitu ya Ustaz ya. Kalau misalnya orang sholat بهذا الشكل يا أستاذ رضا هكذا لو أنه يستر هكذا بثوب من هنا إلى هنا هذا يكفي. واضح؟ هذا يكفي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة هذا يكفي. واضح؟ حتى مثل هذا إذا يشد هنا إذا يركع أو يسجد لا يرى من أعلى. إذا جاء شخص وأنت في مكان فوق شجرة أو فوق جدار أو فوق طاولة وشخص في الأسفل ربما ينظر إلى فخذك هذا لا يبطل الصلاة. لكن إذا كان واسعا هنا بحيث أن عند تركع أو تنظر هذا تبطل الصلاة. فهم؟ ممكن. Jadi sekalipun tadi beliau mencontohkan kalau orang sholat misal cowok ya, pria sholat dia cuma pakai sarung aja, tapi pakai sarung aja nggak pakai baju gitu kan, tapi sarungnya menutup perutnya, ya menutup perutnya. Kalau dia ruku misalnya tentu perutnya tidak terlihat, tetapi misalnya kita contohkan dia sholat pakai sarung di atas meja contohnya, orang dari bawahnya bisa melihat pahanya gitu, maka ini tidak membatalkan sholatnya, tidak masalah, tidak berbahaya. Tetapi berbeda nanti keadaannya kalau seseorang pakai sarung misalnya, pakai sarung saja, ya. Kemudian mungkin sarungnya agak longgar, agak longgar. Yang mana kalau dia ruku, ya, itu sarungnya agak kendor sedikit. Kemudian memungkinkan untuk bisa dilihat kalau lagi ruku kendor. Kemudian perutnya itu, pusarnya itu terlihat atau bisa terlihat, walaupun tidak terlihat secara benar-benar terlihat, tetapi bisa dilihat kalau orang ada yang melihat bisa dilihat. Maka pada saat itu ini berbahaya dan bisa membatalkan sholat, Kira-kira begitu Ustaz atau gimana Ustaz? Coba antum contohkan Ustaz. Cek satu. Jadi kan kalau kalau itu kalau pakai sarung, tapi kalau seandainya ini pakaian kayak gini nih, anggaplah pakaiannya agak besar kan, tapi biasanya paling panjang segini kan, pakaian tuh. Nah, anggaplah dia nggak pakai baju kaos, nggak pakai baju dalaman. Jadi kemungkinan kan agak longgar, bisa dilihat dari bawah, tapi dari paha gitu auratnya, kemungkinan ada celah
bisa melihat auratnya. Nah, apakah itu tidak menjadi masalah? Kan pertanyaan gini, melihat aurat dari bawah itu apakah harus dari bawah lutut atau boleh juga dari paha gitu? Gitu, Ustaz. Kayaknya susah juga kalau antum contohin, nggak kelihatan kayaknya ya. Yakni soal yakni yakni la yadur an yura minal asfal, hal yakni minal asfal huna atau yakni minal asfal minal ar-rida. Masih boleh. Yakni huwa qal masalan mithla ma ana fa'altu hakadha yani. Thumma huwa yafrid yani yafrid idza raqa hadha mungkin kabir wasi' hakadha thumma yura mungkin yura min huna yani. Hal yadur am la yani. من أين يرى؟ هنا من هنا. المقصود لا يرى من كما أشرحت لك قبل قليل. نعم. أنه لا يرى من هنا. من هنا. من هذا. أين الإزار؟ أين الإزار؟ دقيقة. هل يوجد عندكم مثل هذا؟ يوجد قريب أو لا؟ صارون. يوجد صارون؟ مثلا مثل هذا يا شيخ. خلاص هذا خلاص اجلس. مثلا هذا أنا إذا أصلي هنا وأستاذ عبدان في هذا المكان يستطيع أن ينظر إلى الفخذ، يستطيع، لا تبطل الصلاة. هذا المقصود. فهمت؟ واضح أو لا؟ لا اللباس هذا يا شيخ. هذا من فوق. نعم إذا كان هذا طبعا هنا من هنا يعني. من هنا ما الذي يظهر يا أستاذ؟ هو يفرض يعني. يفرض ماذا؟ أنا قلت له هذا صعب يعني لا يرى. لا يرى. نعم صعب لا يرى لكن هو يفرض مثلا يعني الثوب واسع ثم قال ممكن واحد. إذا كان سيرى من هنا نعم تبطل الصلاة. واضح. Ya, jadi tentu tadi kalau misalnya ya kita anggap lah kita kira-kira bisa dilihat lah dari sini ya, maka batal walaupun susah nggak bisa ya. Cik. Habis? Tafadhal. Izin bertanya Syekh tentang pasal syarat-syarat salat yang mana tadi ketika pembahasan misalkan ketika salat dalam keadaan berdiri itu wajib menghadap kiblat dada. Yang mana misalkan seumpama saya sedang sholat terus dada saya itu udah menghadap kiblat, terus ada seseorang dari belakang itu ingin maju ke depan sampai badan saya tersenggol hingga dada saya enggak menghadap kiblat lagi gitu. Apakah hal tersebut membatalkan sholat saya atau enggak? Soal yakni kulna anna istiqbal al-qiblah inda al-qiyam fi shalah yakni bis sadr. عند القيام بالصدر. نعم. بالصدر. هذا الواجب. نعم. مثلا هو صلى قائما. نعم. الصدر متوجه إلى القبلة. ثم جاء واحد يعني ممكن يعني يضرب هكذا ثم يكون الصدر ممكن يعني ينحرف. هل يضر أم لا؟ إذا عاد مباشرة لا يضر. Kalau tadi ya sholat dalam keadaan berdiri, dadanya menghadap ke arah kiblat, datang seseorang ya, kemudian mungkin menyenggol kita, kemudian kita dada kita jadi agak miring gitu ya. Kalau kemudian kita langsung kembali lagi seperti ini gitu ya. Contohnya seperti itu kan. Seperti ini, kita langsung kembali lagi, maka tidak masalah. Lakin idza lam yarji' mubasyaratan tabtu salatu. Tetapi kalau kemudian tidak langsung kembali, artinya kesenggol, dia diam begini dulu ya, baru balik lagi, jadi enggak langsung, maka ini dapat membatalkan sholat. Nah. Ada lagi? Satu lagi ya. خلاص. بقي واحد. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Syekh, semoga saya berdoa semoga Allah senantiasa melindungi Syekh dan Ustaz. Pertanyaan saya adalah mengenai aurat. Bagaimana aurat seorang yang memiliki dua kelamin atau transgender? Itu saja batasan-batasan auratnya.
apakah sama dengan aurat perempuan atau gimana? Iya. Orang punya dua kelamin bukan transgender. Transgender kan ganti kelamin. Maksudnya? Ya. Syekh, amma auratul khuntha ماذا بعورة الخنثى؟ كعورة الخنثى تأخذ بالأحوط كعورة المرأة. Nah. Adapun al-khuntha tentu bukan transgender. Al-khuntha bukan bukan yang biasa kita sebut bencong, tidak. Al-khuntha itu dalam fikih Islam orang yang punya dua kelamin. Orang punya dua kelamin, artinya dia terlahir dengan memiliki dua kelamin. Kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Maka pada saat itu bagaimana? Kelaminnya, auratnya dihitung aurat laki-laki atau aurat perempuan? Maka jawabannya adalah orang tersebut, khuntha tersebut, dia mengambil yang lebih hati-hati. Dalam hal ini dia menganggap dirinya dengan menutup auratnya dengan aurat perempuan. Karena itu yang lebih hati-hati. Demikian. Alhamdulillah, itulah tadinya jawaban-jawaban dari Syekh atas pertanyaan-pertanyaan yang ngeri-ngeri kali ini ya. Mudah-mudahan dapat kita fahami semua yang telah dijelaskan oleh Syekh tadinya. Baiklah, karena 3 acara sudah selesai, menuju pada acara selanjutnya, acara terakhir, yaitu doa dan penutup. Kepada Syekh kami mintakan agar memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa lakal hamdu anta khaliqus samawati wal ard. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakshif kurubana waslih qulubana waghfir lana wa li abaina wa ummahatina. واغفر اللهم لمشائخنا وعلمائنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت، فكن لهم ناصرا وكن لهم معينا يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا. اللهم اصلحنا. اللهم اصلح بنا. اللهم اهدنا. اللهم اهد بنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما نزلنا وحيثما حللنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا التأويل. اللهم علمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara sekalian,
berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita. Karena tadi kita membukanya dengan lafaz basmalah, marilah kita sama-sama tutup dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari diri saya pribadi. Saya MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.